morning fams. Welcome back to Ragam Indonesia with Joy Richie di sini yang akan menemani kamu semua selama 30 menit ke depan. So, stay tuned. Wih, asik nih. Pagi-pagi udah makan telur puyuh nih. Tapi sambil makan telur puyuh, kita sekalian bahas burung puyuhnya ya, fams. Ngomong-ngomong, pernah nggak kepikiran kenapa puyuh disebut burung? Padahal doi nggak bisa terbang. Katanya sih, burung puyuh dulu punya sayap besar yang dipakai untuk terbang. Makin kesini, musuh burung puyuh makin berkurang dan berevolusi. Jadi sayapnya nggak bisa untuk terbang lagi deh. Ada yang bilang, burung puyuh menjadi unggas yang tertua. Bahkan keberadaannya udah ada sejak zaman dinosaurus. Wah, kecil-kecil tua si puyuh ini. Kalau peternakan burung puyuh yang jadi percontohan ada di Sukabumi fams. Dalam sehari, ribuan butir telur bisa dihasilkan dan dikembangbiakan lagi. Katanya sih, perawatan burung puyuh gak usah dan gak makan lahan yang besar. Telur burung puyuh sebelumnya dipilih untuk ditetaskan, kemudian dimasukkan ke dalam mesin penetas. Oh iya, mesin penetas ini harus dalam keadaan hangat ya. Tapi kalau di alam sih, telur ini cukup diarami oleh induknya. Tapi kalau di sini, telur dihangatkan dengan lampu pada suhu 38 derajat Celcius. Setiap hari telur ini harus digoyangkan ke kiri dan ke kanan hingga 5 kali. Cara ini untuk mencegah terjadinya penempelan sel telur pada kulit. Dalam dunia puyuh, anak burung tersebut disebut deoki atau date of quail. Burung puyuh yang udah menetas kemudian dipindahkan ke kandang terpisah selama beberapa hari. Kayak gini lah fams, penampakan anak burung yang berusia 1 minggu. Nah, anak puyuh ini harus dikasih makan fams. Makanannya dedak padi atau bekatul. Jangan lupa kasih minumnya ya fams, biar nggak keselak. Tapi gak semua telur puyuh dikembangbiakan fams. Ada juga yang buat dikonsumsi. Telur burung puyuh memiliki corak yang unik yang berfungsi buat nipu-nipu mangsanya di alam bebas. Si mangsa bakal mengira telur puyuh ini adalah kerikil, sehingga nggak jadi santapan. Selain telurnya, daging burung puyuh ternyata juga bisa dijadikan olahan yang nggak kalah nikmat. Ini nih contohnya fams. Ada mie dengan kuah warna-warni yang pakai varian isi kekinian. Salah satunya mie burung puyuh yang berkuah merah. Kalau yang warna ungu itu namanya mie cumi tempura. Aneka sajian mie ini bukanlah mie instan kemasan atau mie ayam kebanyakan. Namanya mie puyuh Abah Odik, yang jadi satu-satunya penjual mie dengan topping burung puyuh. Buat anak gaul Sukabumi pasti tahu banget nih lokasi mie-nya Abah Odik, ya nggak? Walau agak nyempil tersembunyi, tapi mudah dicari. Alamatnya ada di kawasan Sriwidari, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Bukanya mulai dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Mulai buka sejak tahun 2016. Mie puyuh Abah Odik ini ibarat harta kuliner baru dari Sukabumi. Peminatnya emang lumayan tinggi. Dengan rata-rata sebulannya bisa menghabiskan 1000 ekor burung puyuh. Wow! Ukuran burung puyuh ini kan imut-imut. Jadi, nggak perlu dipotong kecil-kecil macam mie ayam. Ini nih yang justru jadi daya tariknya. Burung yang udah matang diungkap akan kembali dipanggang dengan balutan saus barbecue. Yum. Oh iya fams, variasi topping udang dan cumi-cumi tempura juga jadi favorit lainnya. Tempura adalah menu gorengan khas Jepang yang biasa menjadi pendamping ramen, udon, atau sushi. Malum deh, pemilik usaha ini katanya pernah kerja di Jepang. Di sini ada sekitar 8 menu utama. Selain 3 tadi, ada juga mie karage, udang, sapi, ayam panggang, dan mie bebek packing. Untuk pedasnya, kita bisa pilih dari level 1 sampai ke level 5. Terus kalau kuahnya ada sekitar 11 pilihan. Tapi yang jadi favorit di sini adalah kuah merah, kuah ungu, dan kuah cream cheese. Satu porsinya standar, cuma Rp25.000 aja fams. Pengen nyoba? Ayo deh, abang menanti di Sukabumi. Asik. Fams, kalau tadi kita udah tebak-tebakan soal burung. Nah, sekarang nih ada tebak-tebakan lagi. Kaca apa yang bisa dimakan? Nah, ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Loh, astagfirullahaladzim. Loh, apa-apaan ini? Waduh, maaf fams.
Ini rumah saya kok jadi mati lampu nih? Waduh, ini kayaknya ada yang nyetrika pagi-pagi nih. Atau jangan-jangan lupa bayar token listrik kali ya? Walah. Ya udah fams, berhubung lagi mati lampu, sekarang bahas lampu dulu aja ya. Siapa tahu kalau bahas lampu, nanti lampunya nyala lagi. Indonesia nggak cuma punya kuliner yang beragam fams, budaya dan produk kerajinannya juga variatif. Ini salah satunya, lampu gentur. Kalau jalan-jalan di sekitar Cisarua Bogor, di sepanjang jalan pasti terpajang jelas lampu bak kristal ini. Semua ini full handmade loh fams. Alat yang dibutuhkan adalah palu, solder, dan gunting. Sedangkan bahannya ada kuningan dan kaca bening. Memang bikinnya simpel sih, tapi butuh keahlian khusus. Pengerjaannya biasa dilakukan dalam tim agar lebih cepat selesai. Maklum, karena pesanannya banyak fams. Asik. Tahap pertama adalah melapisi kuningan di sekeliling kaca bening. Kemudian, tugas selanjutnya adalah merekatkan pinggirannya supaya kuat. Bukan pakai lem seperti pada umumnya ya, tapi menggunakan lelehan timah. Wow. Bagian yang mau direkatkan harus dibalurkan air keras dulu. Proses ini dilakukan secara perlahan ke masing-masing bagian. Proses ini disebut patri, yaitu cara penyambungan menggunakan unsur logam. Kalau semua bagian sudah terpatri, tandanya sudah jadi. Tinggal pemanasan elemen listriknya fams. Yang jadi ciri khas lampu gentur adalah nuansa klasik zaman kolonial dan ornamen Timur Tengah. Mulai dari yang besar sampai yang kecil. Cara pengerjaannya sama kok fams. Kalau yang ukuran segini nih, dalam satu hari bisa jadi 10 buah. Tapi lain lagi dengan yang besar. Kalau yang besar, bisa 3 harian bikinnya. Harganya juga beragam fams. Mulai dari 100.000 sampai 30 juta rupiah. Wah. Nama gentur sendiri berasal dari Kampung Gentur yang ada di Kecamatan Warung Kondang, Cianjur. Karena memang lampu gentur awalnya diciptakan di Cianjur situ fams. Sebenarnya, dulu warga nggak niat jualan, karena lampu gentur diciptakan atas faktor kepepet. Minimnya penerangan pada zaman penjajahan membuat masyarakat setempat terpaksa membuat sumber pencahayaan sendiri, tepatnya di tahun 1940. Awalnya hanya diperjualbelikan di dalam desa, tapi lama-lama merambah keluar daerah, bahkan sampai ke luar negeri, seperti Eropa, Amerika Serikat, Belanda, Jerman, serta beberapa negara Asia lainnya. Wait, setelah bikin, gak lengkap kalau nggak dites. Tapi yang paling penting, jangan lupa isi token listriknya dulu fams. Jangan sampai kayak di rumah saya tadi ya. Nah, kalau di Bogor dan Cianjur ada lampu gentur. Ada lagi nih, produk kaca yang tiap hari nemenin aktivitas kita tuh fams. Nah, perhatikan gelas-gelasnya. Unyu-unyu banget kan? Cus deh, kita ceki-ceki ya proses pembuatan gelas di Indonesia. Untuk membuat kacanya, kita butuh pasir kuarsa. Tambahkan bahan-bahan lain seperti kapur, boraks, aluminium, dan pecahan kaca beling. Cuma itu aja? Wait, bahan lainnya masih banyak. Pastinya ada 12 jenis bahan yang akan dicampurkan. Baru deh, masukkan semua bahan kecuali pecahan kaca ke dalam mesin pencampur ini. Dalam satu kali pengadukan, mesin ini mampu menampung kapasitas bahan hingga 600 kg. Setelah 7 menit, semuanya akan tercampur rata. Baru deh, siap dilanjutkan ke proses peluburan di mesin ini. Nah, pada saat akan dimasukkan ke dalam tungku pembakaran, pecahan kaca bening baru ikut ditambahkan. Baik-baik kepanasan ya fams. Soalnya, saat proses pembakaran berlangsung, suhunya mencapai 1500 derajat Celcius. Wih, panas banget tuh. Proses peluburan ini membuat semua material yang mulanya padat berubah menjadi cairan beling atau kaca yang super panas. Baru deh, cairan panas tadi dialirkan ke dua tahapan produksi yang akan dibuat menggunakan mesin dan ada pula yang dikerjakan secara handmade. Kuy, kita bahas satu-satu. Pertama, kita bahas yang pakai tenaga mesin dulu ya. Cairan kaca panas dari mesin kemudian masuk ke bagian pengguntingan. Banyak sedikitnya cairan yang kepotong sudah diatur secara otomatis dan sudah disesuaikan dengan ukuran gelas. Pada tahap inilah fams, proses pembentukan gelas terjadi. Cairan panas dicetak di dalam molding dan dipasang melingkar. Setelah dicetak, permukaan gelas lalu dipotong agar lebih rapi dan tidak tajam. Udah kelihatan bentuk gelasnya? Kalau udah kayak gini, tinggal didinginkan aja fams. Tapi kudu pelan-pelan, gak bisa gerasa-gerusu. Soalnya, penurunan suhu secara drastis
malah bikin gelas kacanya retak dan pecah. Kalau udah dingin kayak gini, baru deh dikirim buat di packing. Sekarang kita cek produksi yang handmade ya fams. Ambil sedikit cairan kaca yang masih panas. Pelan-pelan terus ditambah sambil ratakan bagian permukaan gelas. Lakukan terus sampai mendapatkan ketebalan yang diinginkan. Baru deh bagian yang paling menariknya nih fams. Tiup kaca menggunakan besi panjang berlubang seperti ini nih. Tapi niupnya nggak boleh asal-asalan ya fams. Soalnya ini cukup bahaya bagi yang nggak biasa. Kena kulit dikit aja, bisa buahaya. Tuh, udah mulai kelihatan kan bentuknya? Ini rencananya mau dibuat akuarium bulat fams. Bagian atasnya dipotong lagi dengan menggunakan teknik fire cutting. Dan tinggal didinginkan. Kalau mau yang nggak bening kacanya, ada juga kok. Proses ini namanya sunblasting, yaitu menyemprotkan pasir silika pada permukaan kaca bening hingga meninggalkan bekas permanen. Kalau yang ini, pewarnaannya menggunakan finishing cat. Prosesnya sama aja dengan pengecatan pada umumnya dan bisa disemprotkan pada permukaan dalam atau luar kaca. Hasil produksi pabrik kaca ini tidak melulu gelas. Ada juga lampu gantung, toples, dispenser, akuarium, dan vas bunga. Kerennya lagi, barang-barang ini bakal melalang buana keliling dunia. Yang paling banyak tujuannya ke negara-negara Asia dan Afrika. Sampai urusan gelas ya fams, Indonesia memang mendunia. Luar biasa kan? Fams, ada istilah nih. Kalau ingin melihat kepingan surga di bumi kita, silakan datang ke Yogyakarta. Kekayaan seni dan budaya jangan ditanya. Indah pemandangan alamnya juga luar biasa. Gak percaya? Silakan deh datang ke Gunung Kidul. Nama teras kaca diambil dari salah satu spot fenomenal di objek wisata ini fams. Beralaskan kaca yang tebal, pengunjung gak perlu khawatir soal keamanan. Syaratnya sih gak boleh pakai sendal atau sepatu saat menginjaknya. Tenang, walaupun udara panas, lapisan teras kaca yang kita injak ini lumayan adem. Kalau pengen spot yang lebih eksklusif, di sini ada Giant Teras Kaca. Berhubung namanya Giant, otomatis spot lokasinya lebih besar. Di spot Giant Teras, kita nggak cuma bisa berfoto. Bagi yang punya nyali besar, bisa juga nih bersantai di atas ikatan jaring tali. Yakin deh fams, buat kalian yang takut ketinggian, jantung akan berasa deg-degan. Objek wisata teras kaca berlokasi di Pantai Nguluran, Desa Girikarto, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul. Jarak tempuh dari pusat kota Jogja sekitar 1,5 jam berkendara. Kalau kalian punya nyali yang lebih besar lagi, spot yang satu ini gak boleh terlewati. Pasang dulu ya perlengkapan keamanan. Ingat fams, keselamatan tetap nomor 1. Di spot Jogja Swing ini, kalian bisa berteriak sepuasnya. Ayunan ekstrim ini memang jadi favoritnya para wisatawan. Kalau mau jajal spot foto lain dan uji nyali di ayunan Jogja Swing ini, murah meriah aja kok. Yang penting hati bahagia ya fams. Nah fam, sesuai janji saya tadi, kira-kira ada nggak sih kaca yang bisa dimakan? Wah ada, di Ragam Indonesia ada kaca yang bisa dimakan. Bahkan bisa bikin ketagihan. Widih, penasaran kan? Sama ya, yuk kita simak yang ini. Ini kejutan dari saya pagi ini fams. Soalnya kuenya berlapis kaca nih. Tapi tenang, bukan kaca beneran kok. Emang kuda lumping kali makan kaca ya? Karena tampilan kuenya yang mengkilap, makanya mirip kaca. Kue semacam ini disebut dengan mirror glaze cake. Kue ini pertama kali dipopulerkan oleh Olga Novoska, seorang pembuat kue asal Rusia. Berkat kekuatan media sosial, kreasi Olga jadi viral di tahun 2016. Tapi kita udah nggak perlu terbang jauh-jauh ke Rusia, karena tim Ragam Indonesia mau ketemu sama ahlinya yang ada di Bandar Lampung. Ada Vini dan Elvira, dua sahabat yang memutuskan untuk bisnis bersama. Kue dasar yang dipakai adalah jenis sponge cake. Karena nggak pakai pengembang tambahan, telur dan gula dikocok dengan cara mandi air mendidih. Bahan-bahannya dimasak dengan memanfaatkan uap air panas. Ini berfungsi supaya kandungan air dari bahan nggak banyak yang hilang. Jadi hasil kuenya bisa tetap lembab. Kalau kue udah larut,
Pengocokan telur dilanjutkan pakai mixer sampai mengembang. Tandanya adonan berwarna pucat dan berjejak kayak gini nih. Terakhir, tambahin campuran butter dan susu sambil terus diaduk sampai rata. Sponge cake yang tadi dipanggang udah siap nih buat dipercantik jadi cake martabak manis. Bentar. Jadi cake atau martabak manis sih? Oh, ini cake fams. Cuma tengahnya diisi layaknya isian martabak manis. Gitu loh. By the way, untuk kue yang disusun kayak gini, penambahan simple syrup berguna sebagai pengawet alami, sekaligus menjaga tekstur kue tetap lembab. Baru deh tambahin isiannya. Ada coklat kacang, keju, plus creamer kental manis. Cakep! Tutup permukaan kue dengan buttercream, lalu simpan di dalam kulkas. Buat mempercantik penampilan kuenya, bisa bikin hiasan dari coklat. Bahannya berupa coklat putih yang dilelehkan dan diberi pewarna. Selanjutnya, tergantung kreasi masing-masing deh. Kalau sekarang sih, Kak Vini mau bikin bulu-bulu angsa. Ternyata cuma pakai sendok ini nih, fams. Kalau coklat udah beku, tinggal disusun deh. Satu persatu, bulu-bulu coklat ditempel dengan buttercream. Terakhir, pasang leher angsa yang dibuat dari fondant. Atau bisa juga dari choco modeling. Ini dia nih yang ditunggu-tunggu dari tadi. Mirror glaze. Kandungan gula dalam glaze yang akan memberi efek mengkilap seperti kaca. Setiap kuenya dibanderol mulai dari 300 ribuan fams. Worth it lah ya kalau dinilai dari kreativitasnya. Belum lagi rasanya yang di luar dugaan. Karena perpaduannya pas banget nih. Rasanya nggak bikin enek dan teksturnya saling melengkapi. Selain itu, bahan-bahan yang dipakai juga premium fams. Gak heran kalau rasanya seperti kenangan indah bareng mantan. Sulit dilupain maksudnya. Menit sudah Ragam Indonesia menemani pagi kalian fans. Saya Jorici mohon pamit. Saksikan terus Ragam Indonesia karena Indonesia mendunia.